Panggilan beribadah. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur atas kasih karunia-Nya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Walau kita tidak bisa mengikuti ibadah minggu di gereja saat ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa agar wabah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas dan bersosial kepada sesama, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini dinamakan Minggu ke-15 Trinitatis, dengan topik minggu kita adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1-2. Kau telah menciptakanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu, kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 559 ayat 1. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat pertama dan artinya, hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Buku nyanyian HKBP nomor 164 ayat 1-2. Ya Yesus, Tuhan dan Rajaku. Marilah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Buku Nyanyian HKBP nomor 755 ayat 1. Kasih setiamu tiada bertara. Epistel untuk minggu kita hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Marilah kita baca secara responsoria. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah.
Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael, menjadi raja atas Aram." Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Marilah kita puji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 489 ayat 1 sampai 2. Yakin pada Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita puji Tuhan. Buku nyanyian HKBP nomor
767 ayat 1 dan 2, damai Yesus seperti sungai. Kita berdoa. Puji syukur Tuhan atas semua berkat-Mu yang tetap memelihara, menjaga, memberi kesehatan, mencukupkan yang kami perlukan hingga pada saat ini. Engkau meluputkan kami dari segala masalah dan virus COVID yang belum berakhir sampai saat ini. Engkau berkati kami, kuasai hati pikiran kami saat mendengarkan firman-Mu, dimanapun kami beribadah saat ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Evangelium Lukas pasal 17 dimulai dari ayat 26 hingga dengan ayat 37. Baiklah Bapak Ibu, saya baca untuk kita membacanya secara responsoria. Kita membaca secara bergantian. Demikian dikatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu
ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita sama-sama ayat 37. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian dikatakan. Shalom Horas. Kiranya semua jemaat HKBP Harapan Baru yang mengikuti ibadah saat ini dalam sukacita, diberkati Tuhan, dan tetap kita semangat. Khotbah minggu hari ini yang kita baca tadi dan diangkat menjadi topik minggu ini adalah kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Dipapatar debata wasona marhite natinopana. Bapak Ibu, kalau khotbah minggu yang lalu mengatakan semua yang ada di dunia ini berlalu, tidak ada yang kekal, semua punya masa, semua punya waktu. Tetapi masa dan waktu yang dikatakan dalam khotbah kita pada minggu hari ini adalah masa waktu hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Itu yang sering disebut hari kedatangan Tuhan kedua kalinya adalah parusia. Disitulah masa dan waktu akan terjadi seleksi, pemilihan bagi setiap manusia, di mana akan dijatuhkan hukuman bagi sebagian manusia, yaitu yang tidak percaya, dan sebagian akan diterima untuk masuk dalam kehidupan kekekalan, yaitu surga bagi orang yang percaya. Kapan itu terjadi? Itu tadi pertanyaan murid-murid Yesus ayat 37. Allah sendiri yang menentukan waktunya dan manusia tidak dilibatkan di sana. Hak prerogatif Allah sendiri untuk menentukan hari dan waktunya. Allah swadong hita jolma na di portibion nauboto ari haroro ni Tuhani manang sadi hari disosoi mahita toktong asa dungo berjaga-jaga waspada didok asa toktong marmiak palitum palito miak ima haporseaon jala toktong hita marsihohot togu marhaporseao di Jesusi. Pada masa sekaranglah waktu kita mempersiapkan diri, tetap berbenah diri, lao patoguhon haporsiaun, sehingga kita tidak mudah diguncang oleh pengajar-pengajar sesat tentang hari kedatangan Tuhan, yaitu ayat 23. Untuk itu Yesus menasihati para muridnya
dengan mengangkat kembali peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama, yaitu bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya melalui ciptaannya. Yang pertama yang dikatakan Yesus adalah cerita tentang Nuh, si Noak, yaitu pada masa terjadi air bah, nama sa aik nasumar di tonga-tonga ni Portibion. Dunia ini digenangi air, dan genangan air itu tidak seperti biasanya. Luapan air itu tidak seperti biasanya. Kenapa? Karena seluruh bumi ini digenangi banjir, dan airnya pun sampai melampaui gunung yang paling tinggi sekali. Karena itu dunia ini seperti lautan, tak ada yang tersisa, semua hanyut terbenam. Dan itu semua terjadi adalah akibat dosa manusia pada saat itu. Bapak Ibu, siapakah manusia yang tahu bahwa hal itu akan terjadi? Tidak ada. Tapi itu nyata, benar terjadi. Benarlah bahwa Allah dapat menyatakan diri dalam segala ciptaannya. Pada saat itu manusia tidak peduli lagi kepada Tuhan sebagai penciptanya. Manusia pada saat itu tidak peduli lagi supaya hidup dalam kebenaran, dan tidak mau tahu melakukan segala dosa dan kejahatan. Akhirnya Tuhan menseleksi mereka. Siapa yang hidup dalam kebenaran dan iman, itu yang diselamatkan, dan yang tidak percaya itu yang dibuang dan dihukum. Ternyata dari begitu banyak manusia di bumi ini, hanya keluarga Nuh yang lolos seleksi. Nuh dan istrinya, anaknya 3 dan menantunya 3. Hanya 8 orang yang lulus seleksi, dan hanya mereka yang dapat selamat. Bapak Ibu, ternyata Allah punya jalan dan cara sendiri, dan kita juga tidak ada yang tahu bagaimana cara Allah tentang itu. Holani tutu wadorang soro aik nasumari nunga di pareta disuruh debatasi Noak lau pauli hon manukangi parau. Sekalipun perahu itu bukan kebutuhan atau kepentingan hidup mereka sehari-hari, karena mereka tinggal bermukim di pegunungan. Alai dioloi ibana do dioloi sinudo ahanan idok ni debata uju disuruh sinoak manukangi parawi. Dan bentuk model perahu itu Allah sendiri yang merancang, Allah sendiri arsitek, Allah sendiri yang menjadi pimpinan proyeknya. Dan Nuh hanya sebagai tukang bekerja yang diperintah oleh Allah. Asa parawi mahapeda lan halwaun di keluarga ni si Nuh dungro aik nasumari. Asing nii
punah mesude nasa namarhosa, kecuali jenis-jenis niaka binatang pahap-pahanan nadohot tu parau ni sinuak ipe atas perintah ni debatadui. Bapak Ibu, menyelamatkan keluarga Nuh seperti itu adalah di luar kuasa manusia. Jadi pada masa hari kedatangan Tuhan seperti yang dikatakan Yesus di sini, akan melua ima ganup na porsea, alai na so porsea di bolong kodo. Na paduahon pada hari kedatangannya itu secara tiba-tiba. Karena itu jangan lagi kita terpikir kepada harta kekayaan untuk kita bawa pergi. Karena itu bisa membuat waktu kita terlambat, langkah kita terhalang. Ibarat kita naik pesawat. Kalau kita terlambat, tidak ada ampun, kita akan ditinggal. Terlambat karena hatimu masih terikat kepada hartamu. Terlambat karena hatimu masih bercabang, hatimu mendua. Kamu tidak konsentrasi lagi menuju kekekalan. Akhirnya langkahmu, hatimu tidak tulus kepada Tuhan, sehingga kamu menoleh ke belakang sambil berjalan seperti istri Lot. Pada saat itulah langkahmu tersandung dan terhalang dan tertinggal di barisan orang-orang yang sedang menuju perjalanan ke surga. Terlambat sudah, dan jadilah batu garam seperti istri Lot. Jadi molonaing dohok dohita tu barisan ni halak na porsea lau menuju surga haso nangani. Arta na godang nang sangap sabat na jorbu doi penghalang alani sotungulo hita disudati, dihalangi, sotung tolang lakata lahomadapoton hasonangani. Napatoluhon tidak semua selamat pada hari kedatangannya, dan sude HP jakonon na diharoronai imanakin seleksi i. Adong do masa panirangon dipisah mana mardongan akan nasomal sauduran alai dak saha porseau kalahina pesadongan somal do di portibion sada kumpulan sada organisasi samargah bahkan saripe sapodoman sajabu saripe samarga sa organisasi sa kantor sa perkarejuan rak mangula rak maduda halaki satu profesi satu kumpulan tetapi tidak satu iman. Mereka ini akan dipisahkan, yang satu diterima dan yang satu yang tidak percaya dia akan dibuang. Yang diterima adalah yang percaya saja. Boydo sairap hita di portibion mardongan kompak solmet sahabat alai dang saha porsiaon ingot mak na porsiaido di jakon
alai naso porseai dan masuk kriteria di bolokot dui nang penamaraleale nasida nasalilingon diharoron ni Tuhan idang adong be istilah toleran kepada teman ale-ale dang adong be istilah toleran tu si solohot ala kompakna karena mereka dalam hal iman tidak sama. Jadi nangpe dongan, nangpe solmet ale-ale, unang olo tarela-ela, tergoda, gabe mago hapor siaw. Alani hamwakamang kainang huren itu hatta, kalau kita sudah bersama-sama di dunia ini, molo nung ngarap sauduran hita tagad di portibion. Nung ngarap hita di portibion naing masauduran hita tu surgoi. Naing marap hita tu surgoi. Kita semua sama-sama lolos seleksi karena kita sama-sama pemilik iman yang sama. Songon nasi kolai lolos hita. Ido asaido edeta nomor 347 sai masih paida dua kana porsedung sahat belakana tu hasonangani. Molo masih paidaan totua dong madisi parjupangan doho parsauran niakan na pinaluai. Kita akan ketemu bersama lagi, berkumpul lagi. Kita sama-sama diterima. Asa molonunga mardongan hita marparsauran nadenggan hita tagad di portivion songonima nang di surgoi mardongan maraliale hita ima songon namasa di dok Yesus ditrupukon unang mahola di portibion hitarap alai nang tu surgoi rak mahita sauduran alani masih paingotan mahita dia karena porsiai unang masih pasobu-sobuan karena pembibiaran juga adalah dosa. Allah saya di papa terdebatado huasona marhiti akan tinopana di portibio mersiajar mahita si anak kana masa tabereng nuaing godang hamaulon godang akka kesulitan harusnya manusia makin mendekat kepada Tuhan lam mersitutu marhapor seau alani pagomos ma patugu mahapor seaumu rak mahita sauduran diadopan di debata nang tu surgo saliling nai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kuatkan iman kami, biarlah kami tetap berjaga-jaga dan waspada, karena kami tidak tahu hari kedatangan Tuhan kedua kalinya. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, secara khusus yang mengikuti ibadah karena situasi pandemik yang belum selesai berakhir hingga saat ini, harus berada di rumah Tuhan. Engkau jamah fisik tubuh mereka supaya mereka sembuh dari segala penyakitnya. Engkau kuatkan yang paling berharga, jiwanya akan diselamatkan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Kau berkati segala pekerjaan, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya Tuhanku,
hatiku sungguh sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas.